Hai sahabat Profesuter, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya, Imadi Dupiandika, SSI, Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profesuter. Nah, jadi dalam kesempatan saya kali ini, saya akan menjelaskan dan menjabarkan sebuah perusahaan yang menurut saya sangat menarik. Ya, perusahaan ini namanya adalah Indomobil Group, PT Indomobil Group dengan kode emiten IMAS. Nah, jadi kenapa menarik? Ya, jadi seperti biasa, dalam segmen pembahasan sebuah perusahaan, saya akan melihat sebuah perusahaan itu dari prospek logika bisnisnya, artinya dari bisnis. Kenapa? Karena kalau kita membeli saham, itu artinya kita membeli perusahaan, kan? Kita memiliki perusahaan. Kita membeli perusahaan, bukan hanya angka. Nah, oleh karena itu kita harus tahu prospeknya, kemudian bisnisnya mengarah kemana, ya, sehingga kita yakin untuk berinvestasi di sana. Ya, jadi ada beberapa poin menarik mengapa IMAS ini bisa mendapatkan potensi return atau imbal hasil investasi 50% ke atas. Ya, karena apa? Nah, saya akan jelaskan dulu dari sejarahnya ya. Jadi biar teman-teman semua itu kenal dengan IMAS, kenal dengan Indomobil Group. Nah, jadi saya akan jelaskan pertama adalah sejarahnya dulu, ya. Indomobil Group ini, ya, dengan kode emiten IMAS ini adalah salah satu perusahaan otomotif terbesar dan terkemuka di Indonesia, ya, dengan fokus bidangnya itu adalah retail, kemudian ada layanan purna jual, kemudian ada pembiayaan kendaraan bermotor, kemudian ada juga dia memiliki hak tunggal, ya, hak tunggal untuk penjualan atau hak tunggal pemegang merek atau disingkat ATPM, dan juga dia distributor juga untuk beberapa merek kendaraan yang terkenal di Indonesia, ya. Nah, diantaranya ada Audi, kemudian ada Hino, ya, truk Hino. Teman-teman tahu kan, truk Hino itu kan sudah terkenal, ya, untuk truknya terkenal awet dan juga bandel mesinnya. Kemudian ada Kia Motors, kemudian ada Jaguar, ada Land Rover juga, kemudian ada Nissan, Renault, kemudian Suzuki dan Volkswagen, dan lagi satu ada Volvo. Nah, jadi Indomobil ini terkenalnya kan Suzuki-nya, ya. Nah, jadi pabrikan Suzuki itu berada di dalam naungan Indomobil, dan juga tadi ada 8 merek kendaraan itu berada dalam naungan atau dimiliki hak patennya, tunggalnya, paten untuk distribusinya oleh Indomobil Group. Kemudian selain penjualan kendaraan bermotor tadi, Indomobil juga mencakup, ya, penjualannya kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Kemudian ada ATV, kemudian ada mesin motor tempel, kendaraan niaga, kendaraan serbaguna, truk, bis, kemudian ada alat berat dan kendaraan angkutan umum lainnya. Nah, bagaimana kelahiran dari Indomobil Group ini? Jadi Indomobil Group ini dimiliki oleh Salim Group, ya, identik dengan Salim Group. Tapi sebelum ke Salim Group, nah, Indomobil ini bukanlah langsung lahir dari grup Salim, ya, tapi Indomobil ini dirintis oleh Subronto, Laras, dan juga Atang Latif pada tahun 1970. Pada tahun 1971 didirikan PT Indo Hero Steel dan juga Engineering Company. Indo Hero sendiri diresmikan pabriknya pada tahun 1971 itu di Jakarta, dan dimiliki oleh dua orang yang namanya Mudi Gunawan dan juga Lisa Gunawan, saudara dari Muhammad Saleh Kurnia, yaitu pemilik dari Hero Supermarket. Dalam perkembangannya, Mudi dan Lisa lalu menjual perusahaan tersebut ke Atang Latif pada tahun 1976. Ya, meskipun Indo Hero saat itu sedang sekarat, Latif berpikir bahwa Indo Hero bisa dikembangkan nantinya. Ya, Latif sendiri kemudian mempergunakan Subronto Laras
untuk membantu mengembangkan usahanya itu. Ya, kemudian Subronto menegosiasi dengan Osamu Suzuki, ya, pimpinan Suzuki di Jepang pada saat itu, untuk memberikan lisensi produk mobil untuk melengkapi pabrik motor yang sudah ada. Nah, jadi sebelumnya sudah bergerak di bidang motor dan kemudian akan merambah mobil. Nah, kemudian setelah bisnis sepeda motor Indohero mulai sehat kembali, pada tahun itulah didirikan PT Indomobil Utama, ya, sebagai pabrikan mobil Suzuki pertama di Indonesia dengan produk yang diproduksi pertama yaitu adalah Suzuki Carry ST20. Nah, kemudian bagaimana Salim Group ini bisa masuk ya ke Indomobil Group? Nah, jadi Sudono Salim memiliki bisnis otomotif pada tahun 1971 dengan memperoleh hak agen tunggal pemegang merek atau ATPM dari Volvo. Kemudian ia mendirikan PT Central Sol Agency untuk menjadi ATPM mobil keluaran Swedia tersebut setelah mengambil alih hak pengelolaannya dari NV Benua. Nah, setahun kemudian Lim mendirikan PT Salim Jaja Motor Company yang dikelola oleh anaknya ya, yang bernama Albert Halim, dan kemudian bernama PT Pembangunan Jaya, serta Volvo mendirikan PT Isma. Dalam perkembangannya, bisnis Volvo ini tidak terlalu bagus, ya, karena mobil Volvo merupakan mobil mewah pada saat itu, tahun 1971, sehingga sulit diterima oleh publik. Belum lagi, yang membeli kebanyakan adalah pejabat dan brokat-brokat, ya, sipil dan juga militer, artinya konglomerat dan juga ekspatriat. Nah, yang seringkali terlambat atau tidak membayar Volvo mereka pada saat membeli. Nah, sebenarnya tidak hanya Volvo ya. Lim juga memegang keagenan BMW yang terlalu kecil sehingga pada akhir 1970 dijual ke Astra International. Nah, pada tahun 1980, Lim kemudian mulai memperluas bisnis otomotif miliknya dengan mengambil alih PT National Motors. Nah, jadi pada tahun 1982 kan pemerintah melarang bisnis kasino di Indonesia. Nah, kebetulan nih Latif itu mengelola sejumlah usaha kasino dan juga akhirnya merugi. Kemudian karena dia butuh uang dan tidak mampu ya untuk membiayai pabriknya, Latif kemudian menjual bisnis pabrikan Suzuki motor dan juga mobil miliknya yang padahal saat itu sedang sukses ya untuk menutupi kerugian kasino tadi. Nah, kemudian pada tahun 1981 Lim menyuntikkan dana ke PT Indohero dan setahun kemudian mengakuisisi kepemilikan aset pabrikan otomotif milik Latif. Meskipun Lim tetap mempertahankan Subroto dalam mengelola bisnis barunya itu, Salim Group dapat membeli Indomobil dan Indohero karena kedekatan dirinya dengan anak Lim, yaitu Anthony Salim, di mana keduanya dulu pernah bersekolah bersama di Inggris. Nah, kemudian Lim mengakuisisi HATPM merek lain seperti Datsun dan juga Nissan pada tahun 1986. Nah, bisnis perusahaan otomotif lain milik Lim yang kemudian seluruhnya diberi nama Indomobil Group. Nah, kemudian tadi ya Indomobil Group itu kemudian dimerger dengan sejumlah perusahaan lain ya ke dalam Indomobil Group dan kemudian berganti nama menjadi PT Indomobil Suzuki Internasional pada tahun 1990. Nah, akhirnya PT Indomobil Suzuki Internasional tadi mengalami perubahan kepemilikan. Jadi apa peristiwa atau momen penting yang menandakan perubahan kepemilikan dari PT Indomobil Suzuki Internasional tadi, yaitu adalah karena pemberian BLBI ya, ke Bank Sentral Asia, BCA, yaitu bank milik Salim pada pertengahan 1998, Salim terpaksa menyerahkan Indomobil kepada BPPN. Kemudian selama di BPPN, sempat ada rumor bahwa Indomobil akan digabungkan dengan PT Texmaco Jaya yang juga merupakan pabrik otomotif namun terjerat hutang besar. Nah, meskipun dibantah oleh pihak Indomobil, dalam perkembangannya pada 2001, Menteri BUMN memerintahkan BPPN lewat perusahaan PT Holdiko Perkasa yang menampung aset grup Salim untuk menjual kepemilikan 72,63% di Indomobil. Nah, BPPN lalu mengadakan tender untuk mencari pembeli saham tersebut sejak 20 November 2001 dengan pesertanya PT Trimegah ya Sekuritas, kemudian PT Bakti Aset Manajemen, PT Alfa Sekuritas Indonesia, dan PT Multi Megah Internasional yang semuanya berjumlah 21 peserta.
Trimegah sendiri tidak lama memegang kepemilikan atas Indomobil. Sahamnya kemudian dijual ke partner Trimegah pada saat tender, yaitu PT Cipta Sarana Duta Perkasa yang dimiliki oleh Pranata Hajadi dan Jimmy Masrin, pemilik dari PT Lautan Luas Tbk. Nah, Salim sebenarnya masih memiliki kepemilikan Indomobil sebanyak 18,05% lewat PT Tritunggal, namun bukan pengendali karena PT Cipta memiliki jumlah yang lebih banyak. Nah, namun kemudian posisi PT Cipta menurun menjadi 52%. Tanggal 2 Mei 2013, dengan bisnis Salim di Singapura, Galan Venture membeli saham milik PT Cipta tersebut sebanyak 7,8 triliun. Nah, akhirnya Salim pun mendapatkan kembali Indomobil yang sudah lebih sehat, ya, yang sudah terdiversifikasi bisnisnya dan juga sudah menguntungkan. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, sejarah dari PT Indomobil Group Tbk. Nah, kemudian setelah kita tahu sejarahnya, ya, apa yang menyebabkan PT Indomobil ini menarik? Nah, teman-teman ya, di artikel yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2021 ya, nanti teman-teman bisa cek di sini artikelnya. Nah, itu dijelaskan bahwa PT Indomobil ya, IMAS, itu meminjam uang kepada BTPN ya, itu sebesar 1 triliun, 1,09 triliun dengan jaminan 4 miliar lembar saham dari IMJS ya, di mana IMJS ini merupakan anak perusahaan dari IMAS. Nah, kenapa saya bilang menarik? Ya, karena yang meminjam IMAS, tapi yang dijaminkan adalah saham dari IMJS ya kepada BTPN. Nah, yang dijaminkan ini saham ya. Saham itu adalah ekuitas kan teman-teman ya. Ekuitas itu adalah modal. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, jadi saham itu adalah modal karena modal itu adalah aset dikurangi hutang. Nah, kalau teman-teman biasanya meminjam uang ke bank, itu biasanya apa yang menjadi jaminan? Ya, itu pasti aset kan. Kalau nggak tanah ya rumah. Ya, kalau nggak rumah ya mungkin motor atau mobil. Nah, jadi aset, ya aset yang ada fisiknya. Nah, tapi ini IMAS itu meminjam uang kepada BTPN yang dimana yang dijaminkan adalah modal, ya, atau saham. Dan juga saham yang dijaminkan adalah bukan saham dari IMAS, tapi saham dari IMJS. Yang dimana IMJS itu bergerak di bidang finance. Nah, berarti kan ada dua kemungkinan, ya. BTPN percaya kepada IMAS, yang dimana IMAS ini merupakan perusahaan yang good corporate governance, ya, perusahaan yang baik, perusahaan yang terbuka, perusahaan yang bagus lah istilahnya ya. Dan juga yang kedua, memang BTPN ini dia ingin mengincar perusahaan finance milik Salim Group, ya, karena kebetulan BTPN tidak memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang finance. Nah, ya, jadi teman-teman yang belum tahu bahwa IMJS ini adalah perusahaan finance milik IMAS. Jadi kalau teman-teman beli mobil Suzuki ya di dealer Suzuki, itu nanti kalau teman-teman kredit, itu pengajuan kredit dan pembayaran kreditnya akan diproses oleh IMJS ya, selaku anak perusahaan dari IMAS. Tadi yang dijaminkan adalah saham ya, saham dari IMJS sendiri pada BTPN. Dari 1,09 triliun tadi ya, itu jika nanti IMAS tidak mampu membayar hutangnya, maka BTPN akan mengakuisisi atau akan langsung mendapatkan sebanyak 4 miliar lembar saham dari IMJS, yang dimana IMJS sendiri itu dimiliki 7,9 miliar lembar sahamnya atau senilai 92%-an itu dimiliki oleh IMAS. Tapi nanti kalau IMAS tidak mampu membayar pinjaman tadi, ya, maka BTPN akan mendapatkan porsi kepemilikan sebesar 50,1%, ya, atau 4 miliar lembar saham tadi. Nah, dengan 4 miliar lembar saham tadi, maka akan menjadikan BTPN sebagai pengendali dari IMJS. Nah, itu kalau dia tidak mampu membayar. Tapi kalau dia mampu membayar, maka
IMAS ini berarti perusahaan lebih bagus lagi dong. Nah, karena dia tadi pertama dia sudah mampu meyakinkan BTPN, ya istilah kasarnya menggunakan belief asset, asetnya aset kepercayaan aja karena menggunakan modal. Nah, kalau dia tidak mampu membayar, maka BTPN akan menjadi pemilik atau pengendali dari IMJS. Tapi kalau mampu membayar, berarti kan IMAS ini operasionalnya sangat bagus, ya, penjualannya pasti akan meningkat lagi, dan itu yang dipercaya oleh BTPN sehingga mampu dan juga mau mengeluarkan uang untuk dipinjamkan kepada IMAS. Nah, ya tadi kalau misalkan kita meminjam uang ke bank, itu kan pasti kita akan menjaminkan aset kita. Nah, tapi ini modal, teman-teman ya. Teman-teman bayangkan kalau misalkan modal itu kan bisa kita permainkan ya, kasarnya dipermainkan. Karena apa? Tadi modal adalah aset total kita dikurangi dengan hutang. Nah, seandainya asetnya kita bikin kita jual-jual semua. Nah, aset kita jual, kemudian hutang kita bikin membengkak. Berarti kan modal kita minus ya. Berarti saham yang kita jaminkan ini adalah saham yang tidak bernilai. Alias saham bodong kan? Nah, tetapi mengapa BTPN mau meminjamkan uang dengan jaminan saham? Nah, berarti dia tidak melihat itu pada IMAS. Dia percaya bahwa IMAS ini adalah juga memiliki prospek yang bagus sehingga mampu meminjamkan uangnya. Ya, seperti yang saya sudah tadi jelaskan bahwa BTPN mungkin mengincar perusahaan finance yang dimana perusahaan finance ini dimiliki oleh Salim. Kalau kita lihat sendiri juga, ya, kalau BTPN itu dimiliki oleh Sumitomo, ya, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan yang berasal dari Jepang, ya, sebanyak 52% dimiliki oleh Sumitomo Mitsui Banking. Indomobil Group itu dimiliki oleh Galant Venture. Ya, Galant Venture ini merupakan perusahaan yang berada di Singapura dan juga listing di Singapura. Nah, Galant Venture dimiliki oleh Salim Group. Nah, Salim Group dengan Sumitomo itu tidak memiliki afiliasi. Perusahaan yang tidak memiliki afiliasi, yang tidak dalam satu naungan grup, kemudian mengeluarkan uang secara cuma-cuma. Nah, beda halnya jika ya dalam satu naungan grup Jarum misalkan, ya, PT Sarana Menara Telekomunikasi atau TOWR itu meminjam uang kepada BCA yang dimana dimiliki atau dinaungi oleh sama-sama grup Jarum. Ini kan beda cerita, ya. Berarti kan BCA mungkin dia mau saja meminjamkan uang kepada tadi TOWR dengan jaminan saham, tapi atau mungkin misalkan tadi Astra ya, sebelumnya kan memiliki Bank Permata. Nah, itu kan mungkin sah-sah aja, mungkin wajar aja kalau Astra meminjam uang pada Bank Permata, meskipun sekarang sudah dilepas ya Bank Permatanya. Nah, itu mungkin sah-sah aja karena memang dua perusahaan tadi itu memiliki afiliasi, ya, mungkin dalam dalam satu grup. Nah, tapi beda. Tadi IMAS itu dimiliki oleh Salim Group, kemudian BTPN dimiliki oleh Sumitomo, ya. Dari asal perusahaan sudah beda, Singapura dan Jepang, dan juga tidak memiliki afiliasi. Tapi kenapa BTPN masih mau dipinjami uang oleh IMAS dengan jaminan tadi saham, yang dimana sahamnya bukan saham milik si peminjam uang, tapi saham anak perusahaannya. Nah, ini kan tanya-tanya besar, artinya secara logika aja mana mau kan, karena bank sendiri pasti mintanya aset, tapi ini dikasih modal, dan modal bukan dari si peminjam uang, tapi anak perusahaannya. Nah ya, jadi teman-teman sendiri sudah pasti bisa menerka kan, sudah pasti punya bayangan akan logika bisnisnya, ya, mengapa IMAS mau dipinjami uang oleh BTPN, tapi dengan jaminan saham anak perusahaannya. Ini kita perhitungan aja ya, kasar-kasaran aja. Saat ini ya, itu saham dari IMAS, ya, laporan keuangannya per kuartal 2, 30 Juni 2022, itu kan harga book value-nya, ya, itu adalah sebesar
2818. Nah, 2818 ini ya, sekedar informasi aja. Jadi book value itu kan merupakan jumlah modal ya, total kita itu dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, artinya modal tadi itu kan bisa kita dapatkan dari aset kita dikurangi dengan utang atau merupakan jumlah aktiva lancar kita. Nah, tadi dengan book value sebesar 2818, seandainya IMAS itu ingin mendapatkan uang segar atau ingin mendapatkan pendanaan baru sebesar 1 triliun, ya 1,09 triliun, ya kan bisa aja dia menggunakan sistem right issue kan, ya jadi menggunakan sistem menerbitkan saham baru untuk mendapatkan modal. Nah, dengan jika ia menginginkan dana atau uang segar 1,09 triliun dengan harga book value 2.800, berarti kan tinggal dibagi aja. Berarti kan dia hanya menerbitkan sedikit saham kan? Ya, mana mau perusahaan yang book value-nya 2.800 dia menerbitkan saham bawah harga itu. Kan itu sama dengan dia mencoreng kinerjanya, ya. Di mana laporan keuangan sudah menunjukkan book value 2.800 tapi dia malah issue di harga 1.000. Nah, dengan harga book value 2.800 berarti kan dia hanya menerbitkan sedikit sekali saham kan untuk mendapatkan uang 1,09 triliun. Tapi dengan meminjam uang ke BTPN, ya dengan jaminan modal saja, modal anak perusahaannya lagi, dia sudah mendapatkan nominal yang sama 1,09 triliun. Nah, seandainya IMAS itu mampu membayar, berarti BTPN itu tidak jadi mendapatkan porsi kepemilikan saham dari IMJS. Tapi dengan mampu membayar itu membuktikan bahwa IMAS merupakan perusahaan yang sehat. Tapi jika tidak mampu membayar, kita hitung-hitungan kasar aja, 1,09 triliun tidak mampu dibayar, maka 4 miliar tadi itu dibagi 1,09 triliun itu berarti BTPN akan mendapatkan saham IMJS di harga kurang lebih 275 per lembar saham. Nah, itu jika dia mampu membayar. Nah, tapi yang jadi perhatian di sini, yang jadi concern di sini bukanlah IMJS-nya. Ya, kita akan lihat induknya, IMAS-nya. Ya, karena apa? Karena yang hebat ini kan si IMAS. Dia mampu meyakinkan BTPN untuk meminjam uang 1,09 triliun dengan hanya menjaminkan saham atau modal dari IMJS. Nah, tadi dengan harga book value 2.800 ya 2.818 ya, itu harga sekarang kan masih di harga 900-an ya, 900 per lembar sahamnya IMAS ya, kita lihat IMAS. Nah, berarti kalau mencapai book value ya, itu kan berarti ada peningkatan sebesar 200%. Kita tidak berbicara 200% untuk kembali ke book value-nya ya. Untuk mencapai 1.400 saja, di mana itu adalah 50% dari harga sekarang. Itu bukan hal yang mustahil lagi. Ya, melihat data dari artikel yang tadi ya, IMAS mampu meminjam uang 1,09 triliun dengan jaminan saham IMJS. Nah, berarti di sini ya, dengan logika bisnis sederhana seperti tadi, itu seharusnya kita tidak ragu lagi ya, keraguan untuk berinvestasi di IMAS ya, Indomobil Group. Itu justru kita semakin semangat ya, karena memang tujuan kita adalah berinvestasi. Ya, kita membeli sebuah perusahaan yang dimana perusahaan ini kuat ya, yang BTPN saja dia berani meminjamkan uangnya ke sana, apalagi kita ya dengan dana 10-20 juta, mengapa kita tidak berani berinvestasi ya dengan melihat prospek IMAS ke depannya. Nah, oleh karena itu ya, teman-teman, saya yakinkan untuk berinvestasi di IMAS dengan target 50% ya, 50% dalam jangka waktu 1 tahun saja. Nah, jadi sekian ya penjabaran dan juga analisa sederhana untuk investasi di saham IMAS, Indomobil Group. Oke, jadi teman-teman stay tune terus, nyalakan lonceng dan belnya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan info dan update menarik ya seputar analisa-analisa perusahaan dengan teknik sederhana seperti ini. Ya, dengan logika
bisnis, logika perusahaan. Oke, saya Imadi Dupianika, SSC Magister Manajemen, mohon undur diri. See you on the next video. Bye-bye.